PKB makin gencar ultimatum Gerindra akan pergi dari koalisi jika tak segera menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Kami perbincangkan hal ini bersama Wakil Sekjen PKB Pak Saiful Huda, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Assalamualaikum. Saya langsung ke Pak Saiful Huda nih, ada pantun 11-12 nih, jadi lagi rame gitu ya. Benar nih, PKB berani lepas kalau tidak jadi bacawa presnya Pak Prabowo? Begini, memang sejak dari awal proposal PKB tunggal Caimin sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2024. Proposal itu pula yang kami bawa ketika koalisi kami dengan Gerindra. Dan itu masih kita pegang sampai hari ini proposal itu. Tapi kemarin saya di sebelahnya Mas Jazil itu, dengan beberapa pengamat yang lain, dan waktu itu saya langsung sampaikan ke Mas Jazil, sabar Mas, saya bilang begitu. Sabar, memang revolusi ini butuh kesabaran. Artinya apakah PKB sudah nggak sabar lagi nih dengan koalisi ini? Karena tidak juga diumum-umumkan? Ya, sebagian teman-teman ada yang begitu. Jadi dinamika di internal kami, termasuk yang diwakili pandangan dan sikapnya oleh Mas Jazil, ada yang minta ya supaya koalisi ini secepatnya mendeklarasikan capres Pak Prabowo dan wapresnya Gus Imin. Gitu. Oke. Nah, saya termasuk yang mewakili di internal PKB yang kira-kira nggak perlu buru-buru, sabar saja. Karena toh pada ujungnya saya sendiri meyakini Pak Prabowo dan Gus Imin akan dideklarasikan dengan berbagai pertimbangan. Oke, ada beberapa pertimbangan. Saya akan ke Pak Yandri Susanto dari PAN. Ini kan kalau dilihat akhir-akhir ini Pak Prabowo kerap kali dekat dengan Erick Thohir. Ini apakah menandakan PAN juga akan gabung dengan Gerindra? Atau proposalnya juga tunggal nih? Makasih Mbak. Kalau kedekatan Pak Prabowo sama Erick Thohir karena sama-sama menteri ya wajar. Di berbagai acara dekat itu sangat wajar dan biasa. Komunikasi juga sangat baik. Dan PAN sampai hari ini memang belum menentukan bergabung dengan siapa, apakah dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar. Tapi peluang itu sama, apakah nanti kami bergabung dengan Pak Ganjar atau bergabung dengan Pak Prabowo. Kalau Mas Saiful Huda tadi mengajukan Caimin itu juga sangat kita hormati. Sama dengan PAN juga punya cara sendiri, punya rumah tangga sendiri, punya proposal sendiri, di mana saya sudah sering sampaikan, termasuk di Kompas TV ini udah nggak hitung kali ya, yang diajukan oleh PAN itu adalah Erick Thohir. Nah, saya kira komunikasi inilah yang sedang dibangun sekarang. Oke, tapi situasi ini tampaknya sedikit mengganggu PKB nih. Apalagi kan PKB juga sudah digoda-goda PD Perjuangan. Saya kira Bang Jul sama Caimin itu sangat baik, sangat guyup. Komunikasi nggak pernah terhambat ya. Bahwa ada dinamika, kemudian ada komentar para anggota yang mungkin agak laju, ada yang agak sabar. Itu biasa, itu bunga-bunga demokrasi itu. Bunga-bunga demokrasi. Sama iramanya kan nggak enak didengar. Tapi ini bagian dari dinamika kita berdemokrasi. Oke. So, pada akhirnya nanti akan muncul sebuah kesepakatan siapa yang akan diantar ke KPU, siapa capres dan siapa cawapresnya. Bahwa hari ini masing-masing partai menunjukkan proposal itu sangat bagus. Artinya kita tidak kekurangan tokoh, tidak kekurangan orang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya kita sangat respect dengan Caimin. Baik, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau dari perspektif Anda melihatnya PKB benar-benar berani atau siap hengkang tidak nih dari koalisi dengan Gerindra? Karena sudah beberapa kali hitungannya sudah ultimatum. Ya, kalau PAN saja misalnya sudah mengeluarkan statement menunggu terlebih dahulu kepastian Erick Thohir sebagai cawapres, tanda kutip ya, Mas Erick kan bukan kader apalagi ketua umumnya PAN ya, apalagi PKB gitu menurut saya. Karena berbicara Caimin itu adalah ketua umum dan saya meyakini PKB menyadari harga mahal secara elektoral yang dimiliki oleh PKB, terutama buat Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu 2 kali kalah dalam pemilu presiden karena salah berhitung tentang Jawa Timur terutama. Dan kita tahu kekuatan PKB sangat
besar di Jawa Timur. Itu yang menyebabkan bahasa tadi Kang Saiful Huda terkait dengan proposal tunggal, menurut saya memang sepertinya akan menjadi hitung-hitungan utama untuk menentukan apakah akan tetap dengan Pak Prabowo atau kemudian akan betul-betul pindah ketika ada koalisi lain yang berani menawarkan hal tersebut. Jadi saya nggak mengatakan harga mati lah ya dalam ada yang harga mati, tapi harga 3/4 mati kayaknya udah sampai wilayah sana gitu ya untuk bernegosiasi mengenai Caimin menjadi cawapres. Nah, memang belakangan ini kalau kita lihat kenapa sih menjadi ramai kembali? Misalnya kita bicara pemberitaan saja, lebih banyak diskusi tentang Pak Prabowo ini terkait dengan dua nama yang lain. Yang pertama dengan Erick Thohir, makanya Bang Yandri diundang gitu kan oleh Kompas TV. Yang kedua bahkan muncul nama lain, Gibran misalnya. Dan kita tahu tidak terlalu lama lagi mungkin akan ada keputusan MK yang akan membuka ruang apabila putuskan 35 tahun untuk Gibran bisa maju. Jadi saya melihat begini loh, Cynthia. Sekarang malah ada situasi yang berbalik. Antara Ganjar dengan Prabowo kan, kalau kita bicara dalam konteks ini. Ya. Sekarang ini malah Pak Prabowo, ini malah sepertinya ruang geraknya ini lebih terbatas. Kenapa? Karena dikait-kaitkan bahwa penentuan nama cawapres ini bukan keputusan tunggal lagi dari Pak Prabowo. Saking semangatnya Pak Prabowo ingin menunjukkan dia loyal dengan Jokowi, akan-akan orang kemudian ingin mengkaitkan Jokowi ini ingin menempatkan siapa jadi cawapresnya Prabowo, entah anak kandungnya atau anak emasnya tanda kutip, orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Itu yang menyebabkan belakangan Pak Prabowo ini malah seperti kisut nih untuk kemudian mengambil keputusan. Bahkan ada pada tahapan untuk mempertahankan hubungan baik dengan partai-partai termasuk PKB yang sudah lama dibangunnya. PDI Perjuangan karena diimage-kan tidak sedekat Pak Prabowo dengan Jokowi, saat ini malah kemudian membuka dirinya. Dengan PKB bertemu dengan Golkar, itu yang menurut saya menjadi narasi yang kemudian menurunkan hal-hal seperti itu. Baik, kita tangkap. Lalu saya akan ke Pak Saiful Huda. Ini ada limit waktu nggak diberikan kepada Gerindra? Karena juga sudah disebutkan bahwa PKB sendiri cukup kuat di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, di mana Prabowo bisa dikatakan 2 pilpres sebelumnya kalah di daerah ini. Tapi kita akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.